S24 dia lagi. Om sedikit Om. Boleh wawancara sebentar Om? Mundur lagi dikit boleh. Selama 50 tahun tuh Om dengan almarhum. Iya. Apa mungkin ada cerita, pengalaman atau pesan? Ya banyak sekali pengalaman. Tapi memang Doni udah lama juga sakit. Terakhir ini malah udah kira-kira 2-3 bulan saya nggak ketemu. Saya dengar dia juga lagi sakit. Tapi kita masih akrab, masih baik, dan sering malah kalau ada acara malah sekali-sekali dia waktu itu masih ikut. Tapi terakhir udah nggak bisa. Yang 50 tahun masih tetap Om? Oh iya, udah habis 50 tahun pun masih banyak umur. Kalau di Jakarta ya, terutama dia masih bisa tampil 1-2 musim kan. Dia bergabung, tapi untuk full ke luar kota pun juga enggak, karena kedudukan Doni itu sebagai basis digantikan oleh Arya. Paling Om ingat sosok dari Om Doni almarhum apa? Iya, saya rasa dia asik, artinya sangat memperhatikan, suka cinta musik juga, dan sejak awal juga dia selalu disiplin dalam tugasnya apa semua, dan taat agamanya juga, sholatnya selalu tepat ya. Nggak boleh dengar azan udah langsung istirahat untuk sholat. Nah itu yang saya kagumi buat dia, dan semangat bermusiknya juga baik sekali. Ya kita merasa kehilangan tentunya semuanya anggota Gables. Kita kehilangan sebelumnya Yaya Muktio juga. Mudah-mudahan ya mendapat tempat yang baik lah dari Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu aja. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Om. Minta aja minta. Itu anaknya kalau mau wawancara. Terima kasih udah pada datang. Makasih banyak Mas Iman. Raman. Tunggu dong bentar aja. Turut berduka cita wafatnya Om Doni. Mas Iman kalau boleh tahu terkait kronologi awalnya seperti apa sih mungkin wafatnya Om Doni? Kalau panjangnya sih intinya udah setahun terakhir Papa udah sulit bergerak ya karena sakit. Tapi kalau kronologi sampai meninggalnya itu jadi 2 hari yang lalu kami bawa ke UGD lalu udah diperiksa dan masuk ke dirawat langsung ke UGD. Nah kemarin sih pas saya sama kakak saya besuk sih itu beliau masih mendingan lah, setelah dikasih oksigen cukup bisa ngobrol gitu. Terus tiba-tiba tadi pagi jam kira-kira 8:30 saya telepon gitu, langsung datang katanya karena nurun lah kondisinya. Terus pas saya sampai kira-kira jam 11 kurang itu udah mulai dipompa ininya, jadi
ya itu ya mungkin kalau tepatnya penyakitnya apa segala macam sih, ada autoimun, lalu kan beliau juga pernah operasi bypass jantung, ada ring juga, jadi komplikasinya banyak. Tapi yang terakhir ini ada karena autoimunnya sih. Pada saat 2 hari lalu dibawa ke rumah sakit memang kondisinya drop atau memang lagi check up rutin atau seperti apa? Drop. Jadi udah berapa hari terakhir udah kesakitan. Apa karena sarafnya ada gangguan saraf lah. Jadi emang kita bawa karena beliau sakitan. Komunikasi sama papa sendiri mungkin terakhir apa sih yang diobrolin sama papa sendiri Mas Iman? Kemarin sih saya sama kakak saya si Indi sih datang ya bercanda-bercanda gitu ya, nggak ya papa sabar aja nih karena kan lagi di ini gitu, karena beliau kan juga sempat pas dibawa ke ruang ICU tuh sempat stres juga karena ada kalau nggak salah ada 2 orang yang meninggal nggak jauh dari tempatnya dia gitu, jadi dia lihatlah kondisi, jadi ada secara mental juga mungkin agak stres gitu ya. Tapi abis itu ya kita tenang lah, beliau sih ya mungkin dibilang sehat enggak, tapi cukup bisa respon lah. Kita ngobrol, dia kadang ketawa dikit gitu. Itu aja sih. Papa secara pribadi melihat sosoknya seperti apa sih Mas Iman? Waduh, panjang banget nih. Tidak ada kata lain selain saya adalah salah satu manusia yang beruntung menjadi anaknya beliau ya. Karena Papa tuh adalah orang yang sangat rendah hati, baik, dan secara seniman juga dia adalah panutan saya sih. Selain sekian banyak orang yang menjadikan dirinya panutan, saya juga jadi memanuti dia, mengagumi dia gitu. Karena saya kan melihat juga prosesnya ya, dia sebagai manusia, sebagai seorang ayah itu kan beda sama yang dilihat sama orang-orang lain gitu ya. Kalau yang bisa saya kasih share sih terakhir itu ya mungkin karena beliau juga udah mulai banyak sakit yang kesehatannya mulai menurun, jadi nggak terlalu banyak ngobrol gitu kayak gitu sih. Tadi ya kalau lagi agak nggak apa-apa Mas, terima kasih Mas. Mungkin pertimbangan akhirnya dimakamkan di sini seperti apa sih mungkin? Kenapa? Pertimbangan dimakamkan di sini. Karena ada kakak ipar saya di sebelah sana dan ada keluarga juga lah di sini, jadi kebetulan tempatnya ini udah cukup dekat sama yang ngurusin, jadi ada slot, ya udah kita di sini gitu. Tadi ngobrol sama Om Ian sama Om Ian sendiri, beliau sosok yang mendedikasikannya untuk musik. Masih ada nggak sih mungkin keinginan harapan beliau di musik sendiri, Mas? Jadi itu mendedikasikan sebetulnya keluar dari dirinya sendiri ya. Jadi dia nggak secara saya mau hidup sebagai musisi gitu, nggak, tapi karena dia melihat bahwa ini dia bisa give value gitu ya, bisa kontribusi, jadi akhirnya dia ya jadi di musik terus gitu. Nah sebetulnya itu comes naturally kalau saya lihat sih, bahwa beliau emang passion di situ dan karyanya ternyata banyak ya orang-orang yang menghargai, jadi dia terus di situ di jalannya gitu ya. Dan itu yang mungkin satu hal yang bikin saya itu jadi sangat kehilangan sih sebetulnya, kehilangan karena nggak ada yang ayo kamu, dia nggak, sebetulnya karena saya juga musisi ya, tapi dia nggak pernah kamu harus jadi musisi gitu, nggak, tapi karena dia terus di jalannya, jadi saya juga ngelihatnya dia konsisten di jalannya gitu. Itu sih yang bikin saya cukup sangat kehilangan sebetulnya. Berarti itu jadi legacy Om Doni kepada Mas Iman sendiri mungkin. Iya, itu sih sebetulnya konsistensi dan idealismenya itu sih yang nggak ada duanya sih. Jadi mau apapun yang terjadi di depan, tantangan segala macam ya dihadapin aja gitu. Ya itu dia sebagai panutan, itu sih yang bikin saya kehilangan. Mas Iman, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih ya. Semoga tabah.